Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang anatomi bumi. Judulnya anatomi bumi. Apa itu anatomi? Anatomi dalam bahasa artinya yaitu ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian-bagian tubuh manusia, kemudian binatang atau tumbuhan. Nah, yang dimaksud anatomi di sini adalah uraian yang mendalam tentang sesuatu. Artinya anatomi bumi yaitu ilmu yang menjelaskan lebih detail lagi tentang bumi, dari strukturnya, kemudian dari bentuk, dari ukuran, dan lain-lain. Nah, di dalam Al-Quran tidak begitu menjelaskan secara gamblang ya. Nah, karena anatomi bumi ini dapat diteliti secara mandiri oleh manusia, secara empirik maupun melalui pemikiran mendalam. Pemikiran dengan metode deduktif, analogi maupun perbandingan. Oke, masuk kepada submateri yaitu bentuk dan ukuran bumi. Para ilmuwan mengambil dalil bentuk dan ukuran bumi itu dari surat Al-Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan. Nah, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Oke, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Baqarah ayat 22 ini menjelaskan tentang jangan menyekutukan Allah. Karena ada sebagian orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, kemudian di sana dijelaskan jangan menyekutukan Allah. Nah, tetapi para ilmuwan yang menghubungkan ayat ini dengan anatomi bumi, dengan bentuk bumi dan ukuran bumi di surat Al-Baqarah, ya bahwasanya menerangkan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan membuat bumi sebagai hamparan yang luas, tempat kehidupan manusia dan berbagai makhluknya, dengan langit sebagai atapnya. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 22 ini bahwasanya menerangkan bahwasanya bumi ini sebagai tempat tinggal bagi manusia. Karena kan ada yang berniat tinggal di Mars ya, tinggal di planet yang lain atau sebagainya, karena bumi mungkin terlalu penuh. Nah, tapi bumi ini sudah ditentukan oleh Allah untuk sebagai tempat kehidupan manusia. Nah, selanjutnya Allah juga menurunkan hujan dari langit yang selanjutnya menumbuhkan berbagai macam tumbuhan serta menghasilkan beragam sayur dan buah-buahan. Nah, ini juga dibahas di tafsir Jalalain ya, dibahas di tafsir Jalalain mengenai ayat ini bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit, kemudian tumbuh berbagai macam tumbuhan sebagai makanan bagi manusia ya, dan rumputnya untuk hewan. Jadi sudah dibagi. Nah, ini isi dari tafsir Jalalain. Tapi di tafsir ilmi ini ya, karena bersangkutan dengan kealaman atau saintis. Nah, kemudian selanjutnya, bumi merupakan hamparan luas karena meski bentuknya mendekati bundar seperti bola, tetapi karena sangat besar dibanding ukuran manusia, maka permukaannya tampak datar dan luas terhampar. Nah, jadi para ilmuwan ini yaitu para ilmuwan yang beranggapan bahwasanya bumi bundar, karena mungkin memang seperti itu ya, karena ada konspirasi teori flat earth itu, bahwasanya bumi itu kayak piringan gitu, datar semuanya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya bundarnya itu sangat besar sehingga tampak datar, gitu ya. Kemudian manusia pada umumnya menempati wilayah-wilayah dataran baik tinggi maupun rendah yang subur. Nah, daerah dataran-dataran tersebut terbentuk melalui proses geologi. Nah, proses geologi sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, dalam kurun waktu yang sangat panjang hingga jutaan tahun dalam ukuran manusia. Nah, mungkin untuk ukuran kita yang mana satu harinya 24 jam itu mencapai jutaan tahun proses geologi pembentukan bumi ini. Kemudian selanjutnya, proses bisa dimulai dari pembentukan pegunungan. Sejalan seiring dengan itu, proses pelapukan dan erosi terjadi untuk kemudian berlanjut ke proses pengendapan. Nah, material-material hasil pelapukan dan erosi dihamparkan dan diendapkan di dataran yang lebih rendah, antara lain sebagai hamparan kipas endapan sungai. Hamparan-hamparan tersebut bisa jadi mengandung mineral yang dibawa dari batuan induknya dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi semacam kayak nyeduh kopi hitam ya, kopi hitam dikucak itu kan bercampur, jadi ampasnya masih di atas. Nah, lama-kelamaan kan ampasnya turun ke bawah, akhirnya mengendap di bawah. Nah, sama seperti bumi seperti itu ya, jadi batuan-batuan yang berat volumenya itu mengendap di paling bawah.
Nah, jadi mineral dibawa dari batuan induknya yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, dengan melimpahnya air baik yang dibawa oleh hujan maupun sungai, wilayah tersebut menjadi subur dan karenanya menjadi sentra kehidupan manusia. Nah, semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sistem pengaturan yang terpadu dan berlangsung secara harmonis. Ya, jadi semuanya berjalan dengan lancar siang, malam, kemudian rotasi bumi berputar, kemudian terjadi gerhana bulan kapan dan yang paling jelas itu di daerah mana, seperti itu. Jadi semuanya sudah diatur. Ya, Allah Maha Hidup, ya Allah tidak mengantuk dan Allah tidak lupa, seperti itu. Semuanya sudah diatur, bahkan daun yang jatuh pun itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut ke tadi ya, karena semua sudah diatur. Nah, sebab sumber pengaturan itu satu kebijakan, satu arah, satu tujuan, yaitu kehidupan yang baik, damai, teratur dan berkesinambungan. Jadi sebenarnya bumi alam semesta ini sebenarnya udah indah, udah damai. Hanya manusia-manusianya yang membuat tidak indah itu. Jadi ya bikin kerusakan seperti itu. Sebenarnya kehidupan udah baik, udah indah, udah damai, udah teratur. Nah, cuma manusia-manusianya yang tidak bertanggung jawab, manusia-manusianya yang bikin kerusakan di muka bumi ini. Nah, dijelaskan juga di dalam surat Al-Baqarah bahwasanya ya ketika Allah ingin menciptakan manusia, kan para malaikat protes tuh. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang mana mereka itu melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi? Nah, dalam satu riwayat mungkin disebutkan bahwa sebelum manusia ini bangsa jin terlebih dahulu menempati bumi ini, ya jutaan tahun yang lalu atau kurang lebihnya jutaan tahun yang lalu. Jadi jin dulu diciptakan, kemudian di bumi. Nah, jin ini berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, akhirnya Allah ingin menciptakan manusia. Nah, para malaikat protes dengan etika malaikat ya. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk di muka bumi ini padahal mereka berbuat kerusakan? Yang ayatnya wa nuqaddisulak itu, dan berbuat kerusakan kemudian pertumpahan darah. Jadi malaikat mungkin melihat ke kehidupan sebelum manusia, yaitu bangsa jin tersebut. Ya Allah jawabnya simpel, engkau tidak mengetahui. Jadi ya sayalah yang lebih mengetahui. Jadi malaikat itu dibantahnya seperti itu. Saya yang lebih mengetahui. Nah, seperti itu. Kemudian tobatnya malaikat itu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi malaikat itu ya Maha suci Allah, sungguhnya kami tidak punya ilmu apa-apa. Nah, itu kata malaikat. Oke. Sesudah tadi surat Al-Baqarah. Ya, sesudah tadi surat Al-Baqarah ada lagi dalil atau ayat Quran yang diambil oleh para ilmuwan, yaitu surat Toha ayat 53. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Itu Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan berjenis-jenis aneka ragam tumbuh-tumbuhan. Ini di surat Toha ayat 53. Nah, kemudian nyambung lagi ke tadi. Ayat 5 surat Az-Zumar memberi isyarat tentang sifat bumi. Sifat bumi, bentuk sekaligus geraknya. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menutupkan malam atas siang dan siang atas malam. Nah, andaikan bumi sebagai hamparan dan matahari yang mengelilingi hamparan bumi seperti dalam konsep lama yang terjadi daerah siang akan serempak seluruh bumi. Nah, demikian juga daerah malam. Ibarat lampu senter disorotkan mengelilingi sekeping uang logam, gelap dan terang berlangsung mendadak. Nah, ini untuk menepis teori flat earth, bahwasanya bumi itu datar. Ya, mungkin penjelasannya seperti itu. Kalau center gitu ya disorotkan ke misalkan logam atau piring yang berbentuk datar, itu kalau siang-siang semuanya seluruh bumi, kalau malam-malam semuanya. Jadi seperti itu. Nah, jadi para ilmuwan ini mengambil kesimpulan bahwasanya ya bumi ini bulat seperti senter disorotkan ke bola, seperti itu. Jadi ada yang siang, ada yang malam, kemudian ada yang sifatnya gradual, jadi pas proses dari siang ke malam atau sebaliknya dari malam ke siang. Nah, hal ini dapat dijelaskan bila bumi berbentuk seperti bola dan berotasi di hadapan matahari. Nah, kalau bola seperti itu. Kalau mau percobaan senter bola, pakai lampu senter, terus arahkan ke bola. Jadi kan ada yang terang, ada yang gelap. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang teori membantah flat earth ini bahwasanya senter itu kan kalau diarahkan ke logam, uang logam, koin,
atau piring yang bentuknya datar. Itu kan kalau siang siang semua, malam malam semua, walaupun ya di YouTube ada penjelasannya tentang bagaimana terjadi siang dan malam jika bumi itu datar. Tapi itu nanti kalian cari sendiri, explore sendiri. Nah, sekarang kita fokus ke ayatnya. Oke. Nah, fenomena yang dijelaskan pada ayat tersebut di surat Az-Zumar ayat 5 jelas terlihat pada wilayah terminator, wilayah batas antara malam dan siang. Kalau kita lihat dari antariksa di wilayah terminator maghrib akan tampak wilayah gelap secara perlahan menutup wilayah terang. Nah, sebaliknya di wilayah pagi akan tampak wilayah terang atau siang menutup wilayah malam secara perlahan. Nah, ayat ini juga sekaligus menjelaskan proses terbit dan terbenamnya matahari bukan disebabkan oleh gerakan matahari mengelilingi bumi, melainkan oleh gerakan rotasi bola bumi. Nah, bentuk bumi yang bulat sebenarnya dapat dilihat dari fenomena kapal yang sedang berlayar di laut. Nah, semakin jauh, kapal terlihat semakin mengecil dan akhirnya menghilang di horizon. Nah, ini udah peristiwa yang sudah dijelaskan lama sekali ya, pas waktu SD mungkin. Bahwasanya kalau ada kapal di laut, kita melihatnya tuh seakan-akan kayak tenggelam. Padahal kan memang bentuk bumi itu bulat. Itu kalau dari jauh. Nah, tapi menurut beberapa ahli, dengan memperhatikan keadaan bumi dan mencoba mengukurnya, diperoleh gambaran bahwa bumi ini tidak bundar betul, tetapi pepat pada bagian kutub-kutubnya. Jari-jari bumi rata-rata sekitar 6.371 km, sedangkan jari-jari bumi ekuatorial sekitar 6.378 km. Adapun luas permukaan bumi sekitar 510 juta kilometer persegi, di mana 71% berupa lautan, 29% berupa daratan. Ya, air lebih banyak karena sebagai sumber kehidupan manusia. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan tentang strukturnya bagaimana, bentuknya bagaimana. Bentuknya udah ya, bentuknya mah bulat. Nah, bentuknya bumi itu bulat kalau di sini. Tapi kalau kalian mau mencari tahu bentuk bentuk bumi itu datar, silahkan cari di explore sendiri, searching sendiri. Tapi yang dijelaskan di sini bumi itu bulat. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.